Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Isun Wong Gresik. Kali ini channel Isun Wong Gresik akan membahas beberapa karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi radhiyallahu an. Sebelum membahas, marilah kita membaca sholawat dulu. Sholawat Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar watirayakin aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa idhani. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah diantara karamah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Di antara karamah beliau adalah saat menulis syarah kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali radhiyallahu an. Lampu minyak beliau padam. Padahal saat itu beliau sedang dalam perjalanan dengan sekedup unta. Di jalan pun tetap menulis, tidak seperti kita yang tertidur ketika perjalanan. Beliau berdoa, bila kitab ini dianggap penting dan manfaat buat kaum muslimin, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan sinar agar bisa melanjutkan menulis kitab syarah daripada Bidayatul Hidayah yang kemudian dinamai oleh beliau dengan nama Muraqil Ubudiyah. Dan ana bin ajaib, tiba-tiba jempol kaki beliau mengeluarkan api, mengeluarkan sinar yang terang, dan beliau meneruskan menulis syarah itu hingga selesai. Dan bekas api di jempol beliau tadi membekas hingga saat pemerintah Hijaz memanggil beliau untuk dijadikan tentara karena badan beliau yang bagus, yang tegap, dan akhirnya beliau ditolak karena adanya bekas api di jempol tangan beliau. Untuk karamah selanjutnya, nampak pada saat beberapa tahun setelah beliau meninggal, makam beliau dibongkar oleh pemerintah untuk dipindahkan tulang belulangnya dan liang lahatnya. Akan tetapi petugas mengurungkan niatnya sebab jenazah Syekh Nawawi beserta kain kafannya masih utuh. Walaupun sudah bertahun-tahun di dalam kubur, karena itu bila pergi ke Mekah, insya Allah bisa menemukan makam beliau di Ma'la, karena makam beliau tidak jadi dibongkar oleh petugas. Dan ketika pembongkaran makam beliau, ana bin ajaib, beliau dalam keadaan sujud di dalam makam.
Bahkan ada yang mengatakan beliau mengaji. Di dalam makam ada suara mengaji. Luar biasa. Subhanallah. Untuk karomah beliau yang selanjutnya adalah pada suatu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani berkunjung ke Jakarta yang dulu bernama Sunda Kelapa. Di daerah Koja di Jakarta Utara terdapat seorang alim dari keturunan Sayyid. Beliau adalah Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Menurut catatan Haidar, Sayyid Utsman membangun sebuah masjid jami di daerah Pekojan, Jakarta Utara. Sebagai pemrakarsa masjid itu, tentu saja Sayyid Utsman lah yang menunjukkan arah kiblatnya. Suatu ketika, Syekh Nawawi datang berkunjung ke masjid yang dibangun oleh Sayyid Utsman itu. Akan tetapi ketika melihat posisi masjid itu, Syekh Nawawi berpendapat bahwa masjid itu tidak tepat mengarah ke kiblat. Maka Syekh Nawawi menunjukkan arah kiblat yang tepat. Akan tetapi Sayyid Utsman masih tetap dengan pendiriannya bahwa arah kiblat masjid itu sudah tepat. Masing-masing yakin bahwa arah kiblat sesuai dengan pendapatnya itu. Saat itulah Syekh Nawawi menarik lengan baju Sayyid Utsman untuk berdiri lebih dekat. "Lihatlah di sana," kata Syekh Nawawi seraya menunjukkan dengan jari tangannya ke arah kiblat yang dimaksud. "Itulah Ka'bah. Jelas tampak dari tempat kita berdiri ini. Jelas kelihatan bukan? Sedangkan letak masjid ini agak ke kiri dari letak Ka'bah itu. Jadi letak masjid ini perlu digeser lagi kiblatnya agak ke kanan," jelas Syekh Nawawi. Melihat kenyataan ini, Sayyid Utsman berdiri termangu. Benar, arah kiblat masjid itu kurang tepat. Sayyid Utsman pun mengakui kebenaran dan kelebihan Syekh Nawawi. Segera Sayyid Utsman menjabat tangan Syekh Nawawi, bermaksud mencium tangannya sebagai tanda penghormatan kepadanya. Akan tetapi, Syekh Nawawi segera menarik tangannya kembali, sehingga tangannya terhindar dari ciuman tangan Sayyid Utsman. "Wahai sahabat, mengapa engkau menolak tanganmu aku cium sebagai tanda penghormatanmu kepadamu?" "Engkau telah mendapat sebutan dari Rasulullah SAW sebagai pewaris para nabi." Syekh Nawawi mengatakan, "Iya, aku dikaruniai Allah untuk memperlihatkan Ka'bah dari jarak jauh. Namun engkau adalah seorang Habib, seorang Sayyid. Engkau adalah keturunan dan Ahlul Bait Rasulullah SAW yang harus dihormati," kata Syekh Nawawi, dengan tetap menaruh hormat kepada Sayyid Utsman. "Aku tak berani tanganku dicium oleh dzurriyyat Rasulullah." Mendengar jawaban Syekh Nawawi tersebut, Sayyid Utsman segera mendekap dan memeluk tubuh Syekh Nawawi dan mencium keningnya sebagai penghormatan terhadap ketinggian ilmunya. Mendapat perlakuan seperti itu, Syekh Nawawi tidak kuasa menolak. Keduanya terharu, lalu sama-sama meneteskan air mata sebab rasa haru yang sangat dalam. Untuk karamah selanjutnya, yaitu ketika beliau berada di kota Mekah, dan kota Mekah itu dalam keadaan kemarau, tidak hujan lama. Sementara masyarakat sudah krisis air, membutuhkan air yang bersih,
untuk dibuat minum, mandi, dan lain sebagainya. Akhirnya, raja memanggil ulama Jawa yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani untuk berdoa. Semula banyak yang heran dan bahkan sangsi atas kealiman Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Pasalnya, Syekh Nawawi bukan orang Arab. Selain itu, Syekh Nawawi juga berdoa di depan Ka'bah dengan bahasa Jawa. Sebuah bahasa yang tidak mereka kenal di kalangan Arab. Syekh Nawawi lalu berdoa di depan Ka'bah tidak dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Jawa. Tidak lama kemudian, sehari, 2 hari, maka turunlah hujan yang sangat deras. Berkah daripada doa Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan akhirnya semua orang yang ada di sekitar situ mengakui dan meyakini bahwasanya Syekh Nawawi ini termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.